mahasiswa Permata Sakti teko Surabaya, Jawa Timur. Nah, saiki awak dhewe kate kenalno Surabaya nang awakmu kabeh. Ojo lali ditonton videone ya. Halo Rek, kenalno. Jenengku Ninyoman Ayu Safitri. Aku mahasiswa program Permata Sakti Kampus Merdeka. Saiki aku bakal ngenalno salah siji ikon kota Surabaya yaiku Jalan Tunjungan. Jalan Tunjungan merupakan salah satu saksi bisu sejarah perjuangan arek-arek Surabaya yang terletak di pusat wilayah kota Surabaya. Lokasinya yang sangat strategis karena berada di pusat kota, membuat Jalan Tunjungan dikenal luas oleh masyarakat setempat bahkan masyarakat luar kota pahlawan. Pada zaman masa penjajahan pemerintah Hindia Belanda, Jalan Tunjungan ini dikenal sebagai segitiga emas Tunjungan karena menjadi sentra bisnis dari 3 wilayah yaitu Praban, Blauran, dan Embong Malang. Di salah satu ujung persimpangan Jalan Tunjungan, terdapat Gedung Siola, di mana gedung ini pertama kali dibangun pada sekitar tahun 1800 oleh seorang investor asal Inggris dan digunakan sebagai toko serba ada. Kemudian, pada tahun 1935, bisnis toko serba ada ini mengalami kebangkrutan dan gedung ini dibiarkan kosong sampai Jepang mengambil alih saat menjajah Indonesia. Oleh Jepang, gedung tersebut dinamakan Toko Chiyoda, di mana toko ini menjual koper. Namun karena kekalahan Jepang oleh sekutu, lagi-lagi gedung Siola ini dibiarkan kosong. Sampai pada perang bersejarah yang terjadi di kota Surabaya pada 10 November 1945, gedung ini digunakan arek-arek Surabaya untuk menahan serangan sekutu dari arah utara. Namun karena kala itu pertempuran terjadi sangat sengit, gedung ini rusak parah karena tembakan-tembakan. Kemudian gedung ini diambil alih oleh Pemkot dan lagi-lagi dibiarkan tak terurus. Hingga pada tahun 1960 ada 5 pengusaha yang mengkontrak gedung ini dan kemudian gedung ini pun dinamakan Siola, yang pada masa itu Siola menjadi pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pusat perbelanjaan di Surabaya menyebabkan Siola tak bisa bersaing dan akhirnya tutup. Sampai pada tahun 2015, Pemkot Surabaya menjadikan gedung Siola sebagai Museum Surabaya dan kantor pelayanan masyarakat. Ada banyak sekali koleksi yang dipajang di Museum Surabaya, mulai dari koleksi bersejarah, kesenian, alat kedokteran, koleksi wayang, dan alat transportasi. Namun sayang, saat saya dan tim mengambil cuplikan ini, Museum Surabaya belum dapat diakses kembali karena pandemi. Gedung Siola juga menyediakan coworking space yang sangat berguna bagi pemuda-pemudi yang membutuhkan comfort zone dalam belajar, mengerjakan tugas, atau mengerjakan skripsi. Untuk mengakses coworking space di Gedung Siola, kita akan melewati jembatan penghubung yang membelah jalan protokol. View Jalan Tunjungan yang dapat dilihat dari atas jembatan ini sangat indah sebab memperlihatkan keramaian kota yang menawan. Di ujung persimpangan lain Jalan Tunjungan, terdapat Hotel Majapahit yang juga merupakan saksi bisu perlawanan arek-arek Surabaya terhadap sekutu. Dulu, pada masa penjajahan, saat sekutu berhasil mengalahkan Jepang, sekutu mengibarkan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato, yang sekarang telah berganti nama menjadi Hotel Majapahit, setelah sebelumnya juga sempat dinamakan Hotel Orange. Keputusan sekutu untuk mengibarkan bendera merah putih biru pada saat itu sontak memicu amarah masyarakat Surabaya. Jalan Tunjungan tumpah ruah oleh kerumunan masyarakat yang didominasi oleh pemuda, menyerukan amarah mereka. Residen Sudirman yang datang ke Hotel Yamato dan menemui sekutu, meminta secara terbuka kepada sekutu untuk menurunkan bendera merah putih biru dan menggantinya dengan mengibarkan bendera merah putih. Namun pada saat itu sekutu menolak dan mengatakan, tentara sekutu telah menang perang, dan karena Belanda adalah anggota sekutu, maka sekarang pemerintah Belanda berhak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Republik Indonesia, itu tidak kami akui. Setelah itu, sekutu menyerang Residen Sudirman
yang pada saat itu untungnya berhasil diselamatkan oleh pendampingnya. Sementara itu di luar Hotel Yamato, keadaan memanas. Arek-arek Surabaya telah memanjat dinding hotel dan naik ke puncak. Seorang pemuda bernama Kusno Wibowo telah ada di dekat tiang dan menurunkan bendera merah putih biru. Dari atas, ia meminta bendera merah putih untuk dikibarkan, namun tidak ada yang dapat memenuhi permintaannya tersebut. Ia pun tak kehabisan akal, ia merobek bendera Belanda merah putih biru, menyisakan bagian merah putih saja, kemudian dikibarkannya kembali bendera tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 September 1945, sehingga seiring berjalannya waktu, setiap pada tanggal 19 September, arek-arek Surabaya melakukan rekonstruksi kolosal untuk mengenang peristiwa tersebut. Oh iya, karena estetika bangunan Hotel Majapahit yang sangat kental dengan nuansa bangunan Belanda, hotel ini dijadikan tren oleh generasi muda yang menjadikan jalanan di sekitar hotel ini sebagai tempat hunting foto yang mengandung nilai estetika tinggi. Sehingga hal ini menjadikan trotoar jalanan ini ramai baik pada siang hari maupun malam hari. Apalagi saat malam hari, jalan Tunjungan dipenuhi gemerlap lampu-lampu kota Surabaya. Jadi gimana? Kalian udah pengen ke kota Surabaya belum? Kalau belum, cobain aja, rasanya mantap. Ayo rek, mlaku-mlaku neng